Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sivanya. Doa kami agar renungan singkat setiap pagi ini boleh memberkati hidup saudara, mengubahkan keberadaan saudara, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, bila bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat. Hamba-Mu berdoa, siapapun yang menyaksikan, mereka juga pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan belajar hari ini adalah temanya jemaat mula-mula. Ketika gereja berdiri pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul 2, Petrus memberitakan kepada jemaat Kristus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Dia memberitahukan kepada seisi rumah di Israel bahwa Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu bangkit dari namanya kematian. Orang-orang yang mendengar saat itu menjadi pedih hatinya dan bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus diperbuat oleh saudara-saudara? Petrus menjawab, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Dan Kisah Rasul 2 ayat 38, 3.000 jiwa mentaati Injil pada hari itu. Kisah Rasul 2 ayat 41, Alkitab mengatakan bahkan orang-orang percaya lebih banyak lagi tambahkan kepada Tuhan. Dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-14. Bahkan jumlah murid-murid dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ke-7 berlipat-lipat kali ganda. Sebelum mereka tersebar ke berbagai tempat karena penganiayaan, Alkitab mengatakan mereka amat sangat membara hatinya mengikuti Tuhan. Oleh karena itu jemaat mula-mula di Yerusalem adalah jemaat yang amat sangat dapat menjadi contoh, prototipe bagi gereja. Karena pertumbuhan mereka sangat mengagumkan, karena iman mereka sangat luar biasa. Mukjizat menjadi hari-hari mereka. Apa yang bisa kita pelajari? Mengapa jemaat mula-mula bertumbuh dengan begitu masifnya? Yang pertama, catatan saudara. Yang pertama dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun. Mereka bertekun. Ekspresi ini menunjukkan daya tahan. Ekspresi ini menunjukkan sebuah kegigihan, persistensi. Salah satu penghalang bagi kemajuan jemaat saat ini adalah secara status mereka anggota gereja yang hidup, tetapi secara roh mereka mati. Kelihatannya mereka ke gereja, tapi hati mereka mengalami yang namanya kematian rohani. Beberapa anggota gereja rajin pada awalnya, beberapa anggota mereka rajin, tapi lama-kelamaan mereka mulai mengalami yang namanya kebosanan, stagnasi rohani, dan mati. Jemaat mula-mula mereka memiliki ketekunan yang sangat luar biasa. Mereka tekun mengikuti kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan saja penting bagi murid-murid yang mula-mula itu untuk bertekun, tapi bagaimana mereka belajar setia kepada doktrin pengajaran tersebut. Alkitab mengatakan bahwa Paulus menasihati Timotius dalam 1 Timotius 4 yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan demikian kamu dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Gereja yang mula-mula menghargai kebenaran. Penekanan mereka atas pengajaran rasul-rasul tidak menghalangi mereka dari pertumbuhan iman mereka. Mereka mempertahankan keyakinan mereka, tapi mereka tetap bertumbuh. Sangat disesalkan bahwa sebagian orang hari-hari ini mereka merasa memberitakan kebenaran, tapi sesungguhnya kebenaran yang mereka beritakan justru membuat orang pergi dari gereja, membuat orang pergi dari komunitas. Gereja abad pertama memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Mereka memiliki kesetiaan mengikuti Tuhan. Poin yang ketiga, Kisah Rasul 4 dan ke-32, kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-32, tujuan yang sama yang membuat murid-murid itu tetap bersama. Pujian yang tinggi harus diberikan kepada jemaat mula-mula karena mereka mempraktekkan sehati dan sejiwa. Kalau kita lihat hari-hari ini ada begitu banyak perpecahan antara orang percaya. Banyak kita udah menjadi minoritas, yang minoritas kecil ini berpecah menjadi kecil lagi. Tapi jemaat mula-mula mereka sehati sejiwa.
Dalam pemikiran mereka, dalam hati mereka, mereka sehati sejiwa. Artinya saling mempedulikan, saling mengasihi, saling mendoakan. Itu menjadi poin yang keempat, yaitu mereka memiliki kebajikan. Dalam Kisah Rasul 4:32, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Alkitab mengatakan mereka lebih lagi melakukan banyak perbuatan baik dalam setiap kesempatan. Galatia 6 ayat yang ke-10, 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. Jemaat mula-mula sangat murah hati. Mereka saling menolong, saling membagikan satu dengan yang lain. Hari ini, biar kita bisa belajar lebih dalam lagi. Saya suka sekali bagian yang terakhir. Kita mengatakan demikian. Bahwa dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Murid-murid mula-mula melaksanakan iman mereka tiap-tiap hari. Seringkali kita yang menjalankan iman kita khusus hari Minggu saja. Atau khusus di gedung gereja saja. Kita menyamakan hubungan kita sama Tuhan Sunday only atau hari Minggu saja. Tapi jemaat mula-mula mereka menjadikan gereja setiap hari. Karena gereja bukan gedungnya, gereja bukan bangunannya. Gereja adalah saudara dan saya. Bahkan tiap-tiap hari mereka memecah-mecahkan roti. Ini menjadi gambaran mereka melakukan sebuah perjamuan kudus. Tubuh darah Yesus mengikat mereka. Tubuh darah Yesus mengingatkan mereka. Setiap kali mereka melakukan tubuh dan darah Yesus. Yesus dalam saudara, Yesus dalam mereka, mereka dalam Yesus. Maka setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saya percaya setiap kita harus meniru jemaat mula-mula di Yerusalem. Alkitab mengatakan ketekunannya, kesetiaannya. Alkitab mengatakan kesatuan hati mereka, kemurahan atau kebajikan mereka. Dan mereka setiap hari memecah-mecah roti, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, maka masalah bukan menjadi masalah yang penting. Karena kita selalu lebih kuat dari masalah kita. Kita akan melihat jalan keluar. Karena ketika tujuan kita adalah surga, tujuan kita adalah Tuhan, tujuan kita adalah Kristus, maka dunia ini tidak dapat mengalahkan saudara dan saya. Karena kekuatan dari surga ada dalam hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau sembah Tuhan. Dialah Tuhan perisai kita. Dialah Tuhan kekuatan hidup kita. Dialah Tuhan sumber damai sejahtera kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Engkaulah perisai, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun
ku kan bertahan karena Yesus selalu. Lebih lagi ku kan berdiri di tengah dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari menjadi jemaat seperti jemaat mula-mula, yang mereka bersungguh-sungguh menekunkan diri mereka kepada Tuhan, memiliki ketekunan, memiliki kesetiaan, memiliki kesatuan, memiliki kebajikan, kemurahan hati bagi sesama. Dan setiap hari mereka memecah-mecahkan roti, mengingat kematian Tuhan, mengingat kebangkitan Yesus. Dan ingatan akan Yesus membuat mereka menjadi satu, dan mereka menjadi luar biasa. Saya percaya bersama dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang bertekun, bersungguh-sungguh mencari Tuhan akan melihat segala yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin pada orang-orang di luar sana, biar mereka boleh mengalami kasih Kristus, dan makin banyak orang menjadi murid Yesus, dan makin banyak nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara, agar firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi saudara, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, menjadi jemaat yang menjadikan firman Tuhan, kekudusan, kebenaran menjadi gaya hidup. Nama Tuhan Yesus yang diagungkan, ditinggikan. Yang punya surga sangat mengasihi saudara. Bye-bye.